Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Kelas K ya, akuntansi biaya. Kok kelas K? Kelas J ya. Ya, J hari Jumat jam 1. Ini pertemuan yang kedua. Nah, untuk materi sama RPS sudah saya upload semua di Sunan. Anda bisa lihat Sunannya ya. Ini sambil saya share screen dulu. Oke, untuk mata kuliah akuntansi biaya ini sebelumnya Anda harus download yang namanya RPS. Ini RPS-nya bisa Anda download di pertemuan 1 karena di sini kata kuncinya di dalam RPS itu ada materi-materi apa saja yang akan saya sampaikan nanti selama 16 kali pertemuan. Nah, 8 sebelum UTS dan 8 setelah UTS. Nah, isinya apa? Isinya yang materi dan strategi pembelajarannya. Anda lihat ya, strategi pembelajaran bisa sinkronus dan asinkronus tergantung dari RPS yang sudah saya upload. Karena di jadwal pertemuan kedua itu strategi pembelajarannya sinkronus, maka kita menggunakan tatap maya melalui Zoom. Kemudian pertemuan yang selanjutnya ke-7 nanti juga saya akan mengadakan metode pembelajarannya menggunakan sinkronus, tentunya menggunakan Zoom. Ya. Oke, nanti bisa di-download sendiri. Kemudian buku yang saya pakai, ini bisa pakai bukunya Mulyadi. Nah, untuk cover tidak perlu terpancang covernya seperti ini. Yang penting nama penulis ya itu sama. Mulyadi judulnya adalah akuntansi biaya karena setiap tahun itu buku mengalami ini revisi ya sehingga covernya itu juga bisa berubah gitu. Enggak masalah mau covernya warna merah, biru, yang penting ya di akuntansi biaya gitu. Itu yang saya pakai. Kemudian materi juga sudah saya share. Di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas akuntansi biaya dan pengertian biaya. Semuanya ini adalah materinya. Kemudian juga ada link YouTube-nya, ini YouTube penjelasan tentang pengertian biaya. Selain itu nanti Anda juga jangan lupa mengerjakan tugasnya. Tugasnya ini bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Maksimal dikumpulkannya adalah 1 hari sebelum perkuliahan dimulai. Kalau kuliahnya hari Jumat, berarti maksimal Anda menguploadnya adalah Kamis jam 12 malam. Jadi tidak ada alasan bahwa waktunya sudah habis, tidak bisa upload tugas, karena nanti semua tugas akan saya rekap, saya nilai melalui Sunan. Saya tidak menerima tugas yang individu ya. Silahkan nanti seperti apa tugasnya akan saya sampaikan selesai materi. Oke. Untuk materinya, ini ya. Ada 2 subtema di sini, ada akuntansi biaya dan pengertian biaya. Oke. Ada saya screenshot ya. Nah, akuntansi biaya fokusnya kan gitu ya. Akuntansi biaya itu sudah Anda pelajari, sebenarnya sedikit yang Anda pelajari di akuntansi pengantar atau pengantar akuntansi. Sebelum Anda masuk ke akuntansi biaya, Anda masuk ke AP1, AP2. Itu bicara tentang bagaimana cara menyusun sebuah laporan keuangan. Dan salah satu laporan keuangannya adalah laporan laba rugi. Nah, di dalam laporan laba rugi itu ada komponen pendapatan dikurangi biaya menjadi laba. Nah, itu kita bicaranya akuntansi keuangan. Kalau kita bicara akuntansi biaya, kita hanya bicara tentang biayanya saja. Untuk membuat sebuah produk, kita membutuhkan biaya berapa sih? Harga per unitnya. Nah, itu masuknya ke kategori akuntansi biaya. Di sini kita tidak mempelajari bagaimana cara mendapatkan penjualannya. Nah, tapi kita mempelajari
biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat sebuah produk. Yaitu pengertian dari akuntansi biaya. Nah, sekarang saya fokus di, ini juga bisa Anda download ya, di materi sudah ada ini yang versi PDF-nya. Oke, saya minta Mbak Nadia Avianti ya. Oke, di situ ada sebuah pertanyaan ya Mbak ya. Ya, Coba Bu. bacakan pertanyaannya. Mengapa informasi biaya diperlukan? Ya. Berarti informasi biaya itu penting atau nggak penting? Penting. Penting. Alasannya kenapa sih informasi biaya itu sangat penting sekali? Karena tanpa informasi biaya, manajemen tidak memiliki dasar untuk mengalokasikan berbagai sumber ekonomi yang dikorbankan dalam menghasilkan sumber ekonomi lain. Oke, maksudnya gimana, Mbak? Jadi kita itu kalau mendirikan usaha atau yang lain itu poin penting itu yang diperlukan itu adalah biaya. Kalau nggak ada biaya, apa yang terjadi, Mbak? Usahanya tidak jalan, Bu. Kok tidak jalan? Karena itu harus butuh biaya. Sekarang gini, Anda di rumah basicnya wira swasta bukan? Bukan. Bukan ya. Misalnya begini, saya kasih Anda uang 1 miliar, Anda mau usaha apa? Kafe. Bikin apa? Mau kafe, Bu. Kenapa Anda bikin kafe uang 1 miliar? Belum tahu. Baru terpikirkan itu, Bu. Ya, kan ini penting. Ketika Anda dikasih uang 1 miliar, ya, kok Anda langsung saya mau bikin kafe ah? Nah, kafenya seperti apa uang 1 miliar loh? Apa nggak eman-eman nih uang 1 miliar dipakai untuk membuat kafe? Apakah nanti omsetnya akan sesuai nih modal yang Anda keluarin 1 M, penjualan Anda akan ini enggak apa ya, sumbut enggak? Tahu sumbut ya? Kira-kira gimana nih? Gimana Mbak Nadia? Anda yakin nih uang 1 miliar mau dialokasikan untuk bikin kafe? Iya. Bikin kafe dulu, Bu. Bikin kafe lah. Kafenya seperti apa ya uang 1 miliar kok dibuat kafe? Nanti itu jualan yang kayak makanan, minuman gitu. Kalau kafe pastinya tentunya jualannya ya makanan minuman, nggak mungkin kafe jualannya pakaian, ya kan? Nah, itu penting buat Anda, Mbak. Ketika dapat uang 1 M, itu Anda harus bisa mengalokasikan uang M itu untuk usaha yang tepat. Dan untuk mengalokasikan biaya usaha yang tepat itu kan Anda harus berpikir 1 M itu nanti tak pakai buat apa saja. Aku butuh biaya apa saja ini. Kalaupun misalnya Anda oke deh saya mau bikin kafe. Tentunya kan Anda butuh rincian biaya kan? Untuk membuat kafe itu aku butuh gedungnya, butuh kafenya, butuh peralatannya, beli meja, beli kursi. Itu aku harus keluarin uang berapa? Itu suatu biaya nggak, Mbak? Iya, Bu. Nah, ya itu. Jadi ketika dapat uang 1 M, hati-hati ya, jangan langsung, oh aku mau usaha ini. Tentukan dulu biayanya. 1 M itu dipakai untuk apa saja. Oke, misalnya Mbak Nadia tetap kafe ya. Kafenya jualan apa, Mbak? Menunya. Kalau kafe pasti kan makanan ya. Makanan, minuman. Mau jual menu apa, Mbak? Nasi goreng. Wow, luar biasa nih. Uang 1 M itu mau dipakai bikin kafe, menunya adalah nasi goreng. Kenapa sih nasi goreng? Bagian besar itu menu kayak terfavorit gitu, Bu. Oh, berarti karena resto-resto yang lain itu andalannya adalah nasi goreng. Jadi Anda memutuskan untuk menu favoritnya adalah nasi goreng. Nah, itu eh,
keputusan yang tidak dipikirkan dengan matang. Jadi nanti kalau Anda sudah belajar akuntansi biaya, ya Anda harus berpikir lebih panjang lagi. Tidak sekedar, oh aku pengen usahanya nasi goreng aja deh, karena yang laku itu kebanyakan adalah nasi goreng. Berarti Anda nggak punya ciri ya, usaha Anda seperti apa. Kalau mau bikin nasi goreng itu butuh biaya apa, Mbak? Biaya bahan baku. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya apa untuk bikin nasi goreng? Beras. Beras. Bumbu. Ya, bumbu-bumbu. Nah, untuk membeli beras, bumbu-bumbu, Anda harus tahu biayanya atau asal anggar beli aja deh. Yang penting nanti dapat nih bahan nasi gorengnya. Perlu Anda ini enggak selektif enggak untuk membeli bahan-bahan tadi? Perlu. Iya. Kenapa perlu? Karena nanti itu menjadi tolak ukur harga dari nasi goreng. Iya, harga jualnya kan ya. Kita nggak bisa nentuin harga jualnya kalau kita nggak tahu biaya-biayanya. Untuk buat satu piring nasi goreng itu kita keluarin dana berapa, biaya berapa. Itulah pentingnya kenapa informasi di biaya. Gitu ya. Oke, cukup. Mbak Nadia bisa nulis di chat nama sama NIM-nya. Sekarang saya lanjutkan untuk Mbak Zahrotul Aliyah. Nah, saya lanjutkan untuk cara penggolongan biaya. Oke, sebutkan Mbak, ada berapa macam cara penggolongan biaya? Lihat di slide ya. Ada 5 macam, Bu. Iya, ada berapa kelompok? Ada 5. Ya, coba 1. 1, objek pengeluaran. Ya, terus? 2, fungsi pokok dalam perusahaan. 3, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. 4, perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dan yang kelima, jangka waktu manfaatnya. Oke ya, kita bisa urai satu persatu. Kita mulai yang tipe pertama. Kalau tipe pertama tadi gimana Mbak? Berdasarkan apa? Objek pengeluaran. Oke, kita urai, bacakan. Apa sih yang namanya objek pengeluaran itu? Bisa lihat slide aja, Mbak. Dibaca aja. Nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran disebut biaya bahan bakar. Ya, fokusnya adalah nama objek pengeluaran. Kalau tadi masih pakai nasi goreng ya, biayanya yang muncul biaya apa berarti, Mbak? Apa Bu bisa diulangi? Kalau ini kan contohnya adalah Anda mau beli bahan bakar, namanya biaya bahan bakar. Ketika Anda jualannya nasi goreng, berarti munculnya biaya apa? Biaya nasi goreng. Loh, nasi goreng itu kan produknya, Mbak. Nama biaya-biaya untuk membuat nasi goreng itu butuh biaya apa saja? Seperti biaya beras gitu, Bu. Iya. Kalau kita mau bikin nasi goreng kan butuh beras, ya kan? Nah, berdasarkan objek pengeluarannya, karena kita mau beli beras, maka kita sebutnya adalah biaya beras. Selain beras, butuh apa lagi, Mbak? Biaya bahan. Oh, bahan kan banyak. Beras juga bahan. Bahan apa? Yo, bahan apa? Alah, masa Anda nggak pernah sih bikin nasi goreng? Itu kan hal yang gampang sekali. Sebutin, Anda ketika mau bikin nasi goreng itu yang perlu disiapkan apa saja? Cabai, bawang merah, Ya, terus bumbu dapur. ya kita sebut aja bumbu dapur lah ya. Kan perintilannya banyak itu ada cabai, bawang, brambang, macam-macam ya.
Nah, itu kita namakan sebagai biaya apa kalau kayak gitu, Mbak? Biaya bumbu dapur berarti. Iya, berarti ketika mau bikin nasi goreng kita sudah ketemu ada yang namanya biaya beras, biaya bumbu. Selain itu ada biaya apa lagi selain bumbu? Nasi gorengnya mau dikemas pakai apa? Misal piring atau styrofoam. Ya, kalau piring kan kita nggak ini ya, nggak apa umurnya lebih dari 1 tahun ya piring itu, maka itu nggak termasuk biaya yang habis pakai. Itu masuknya ke peralatan, bukan biaya. Nah, yang masuk ke biaya di sini itu adalah pengeluaran yang rutin. Kalau piring kan nggak rutin. Kita bisa pakai kardus, bisa pakai styrofoam. Nah, itu namanya biaya apa ya, bisa masuk ke biaya pengemasan. Kan pilihannya banyak, bisa pakai kardus, bisa pakai styrofoam, bisa pakai plastik ya. Oke. Cukup ya, itu objek pengeluaran. Bisa nulis di chat sama-sama NIM-nya. Saya lanjutkan Mbak Putri Wijayanti ya. Silakan untuk cara penggolongan biaya yang kedua. Berdasarkan apa, Mbak? Berdasarkan objek pengeluaran, fungsi pokok dan Yang perusahaan. kedua. Yang pertama tadi kan sudah. Yang kedua. Yang kedua, Iya. Bacain aja itu yang kedua. Berdasarkan apa? fungsi pokok dan perusahaan. Oke. Fungsi pokok itu bisa dibedakan lagi menjadi berapa kelompok, Mbak? Menjadi dua. Apa Yang saja? satu biaya produksi, yang menjadi tiga. Satu biaya produksi, dua biaya pemasaran, tiga biaya administrasi dan umum. Oke, berarti berdasarkan fungsinya, biaya itu dikelompokkan menjadi tiga. Ada biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Nah, biaya produksi sendiri dipecah lagi menjadi berapa, Mbak? Tiga, Apa saja? BBB, BTK, dan BOP. Apa sih itu BBB? Tahu enggak? BBB itu apa? Bukan bintang biasa loh, BBB itu. Biaya Biaya apa yuk? bahan baku, Oke, kalau BTK? biaya Biaya tenaga. tenaga kerja, Kalau yang BOP-nya sendiri? biaya operasional pemasaran, Bukan, biaya overhead pabrik. Karena overhead. di bawah sudah ada pemasaran, Mbak. Iya kan? Ya, Ya. bahan baku, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Oke, kalau biaya bahan baku untuk bikin nasi goreng, apa bahan bakunya, Mbak? Beras, Bahan baku hanya satu. Kalau tidak ada, tidak akan jadi nasi goreng. Berarti bahan bakunya apa? beras, Beras saja kan, nasi, titik ya. Beras ya, apa nasi? beras, Anda masuk kulaannya nasi kan bukan. Anda kulaannya ya beras. Bahan bakunya beras. Kemudian tenaga kerjanya. Tenaga kerjanya itu yang ngolah beras menjadi nasi goreng. Siapa itu? pedagang, Anda itu kan punya kafe. Jualannya nasi goreng. karyawan, kopi. Koki. Kalau di kafe kopi. Ya, selain koki, Anda butuh apa lagi? Siapa lagi? Karyawan. Karyawan bagian apa? Koki juga karyawan. Bagian bersih-bersih. Ya, cleaning service bisa. Kemudian bagian
pelayanan, Pelayanan. kasir, ya, itu namanya BTK. Sekarang kalau BOP, biaya di luar dari beras dan di luar dari tenaga kerja untuk membuat nasi goreng. Misalnya biaya apa? Biaya pengemasan, biaya lain-lain. Nah, lain-lain itu apa? Tadi loh yang disebutin sama Mbak sebelumnya tadi loh, selain beras, butuh apa? Bahan bumbu dapur. Ya, bumbu dapur, pengemas juga iya. Terus butuh listrik enggak? Kafenya. Butuh air pump enggak? Listrik ininya, kafenya. Ya itu masuknya kategori BOP. Oke, kita lanjutkan ya, masih Mbak siapa tadi? Mbak Putri ya. Biaya yang kedua berdasarkan apa, Mbak? Biaya yang kedua. Biaya pemasaran. Nah, contohnya apa biaya pemasaran itu? Masih dalam topik kafe ya. Misalnya Ya. Anda keluarin biaya apa ini? Seperti banner biasanya buat pemasaran, media Ya, pemasaran. biaya banner ya. Selain itu biaya apa lagi? Biaya Anda promosi kemana? Kalau media misalnya, sosial. kalau promosi pakai media sosial itu butuh biaya enggak? Butuh Medsosnya pakai apa? biasanya pakai media online seperti Facebook itu kan. Pakai apa? IG Kuota. apakah harus bayar? Harus biasanya ada yang ambil selebgram gitu buat promosiin. Ya, itu kalau kita mau pakai endorse, ya itu masuknya ke biaya pemasaran. Kemudian kalau Anda mengiklankan produk Anda ke radio, ke TV, ya, itu juga masuknya ke biaya pemasaran. Kemudian yang terakhir, Mbak, biaya apa? Biaya administrasi dan umum. Nah, biaya administrasi dan umum ini adalah biaya selain dari biaya produksi dan selain dari biaya pemasaran. Biasanya biaya ini munculnya di kantor. Jadi logikanya gini, kafe itu punya dapur dan punya kantor. Nah, kalau itu kafe besar, kata di modalnya katanya 1M ya. Tentunya kafenya ya pasti kafe yang besar, kafe yang punya gedung yang besar sehingga dia butuh yang namanya administrasi. Semua biaya yang ada kaitannya dengan kantor, misalnya dia butuh manajer, kafenya butuh manajer, kan digaji nih. Berarti gajinya masuk ke biaya administrasi dan umum. Misalnya ada ATK, ada administrasi kantor ya, butuh yang namanya alat tulis kantor, itu juga masuknya ke biaya administrasi dan umum. Selain dari produksi dan pemasaran gitu. Oke, cukup bisa tulis ya Mbak Putri di chat. Selanjutnya untuk yang ketiga, saya minta untuk selanjutnya ganti Mbak Nabila Agustina. Penggolongan yang ketiga berdasarkan apa ya? Yuk, bisa hubungan baca. biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Oke, pengelompokan biayanya menjadi biaya apa saja Mbak di sini Mbak? Biaya langsung dan biaya tidak langsung. Oke, coba diidentifikasi yang biaya langsung itu yang seperti apa? Biaya langsung adalah biaya yang diberikan secara langsung kepada objek. Objeknya apa? Kepada objek biaya atau produk.
Anda kan produksinya tadi nasi goreng ya, berarti biaya Iya. langsungnya apa? Biaya langsungnya. Yang langsung kaitannya dengan nasi goreng, contohnya biaya apa? Biaya bahan baku, Oke, sebutin bahan bakunya apa? beras, Ya, selain bahan baku, biaya apa yang melekat di nasi goreng? Tadi udah disebutin kok. peralatan, Kalau peralatan itu dia bukan masuknya ke biaya, itu masuknya ya ke aktiva tetap, masuknya ke peralatan sendiri, bukan biaya ya. Biaya itu ya yang langsung kaitannya dengan nasi goreng tadi. Tadi lo temennya bahan baku apa Mbak? tempat untuk Hah? wadahnya itu, Bu. Tempat wadahnya itu, styrofoam. Ya, itu anggap aja sebagai bahan pengemas ya. Ya, Ya, selain itu apa lagi? Banyak kok tadi yang sudah kita diskusikan sebelumnya, yang langsung kaitannya dengan nasi goreng. beras, bumbu dapur, Ya, terus. Masih ada satu yang belum kamu sebutkan. Tenaga. tenaga kerja. Iya, kan butuh yang namanya apa? Koki, Karya. pelayan, kasir kan? Itu namanya biaya Iya. langsung. Kalau yang tidak langsung itu yang tidak ada kaitannya langsung dengan kafe. Saya contohkan misalnya adalah asuransi kafe. Karena karena kafenya itu besar, maka butuh asuransi ya. Nah, asuransi itu tidak langsung karena tidak ada kaitannya langsung dengan kafe. Walaupun sebenarnya itu kita kurangkan di dalam perhitungan biaya gitu. Oke, terus lanjut ya. Yang keempat berdasarkan apa nih? Mbak Aprilia Yuni coba. Yang keempat, perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Oke, itu dikelompokkan menjadi apa saja di sini? Biaya dapat digolongkan menjadi biaya variabel, biaya semi variabel, biaya semi fixed, dan biaya tetap. Oke, Anda urai dulu Mbak yang biaya variabel itu yang seperti apa? Variabel. Biaya variabel. Biaya variabel. Biaya yang Biaya yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Oke ya, semua biaya ini bisa Anda buka di YouTube saya ya. Mohon maaf ini karena di rumah lagi ada kerepotan ya. Bisa Anda pelajari sendiri ya, mohon maaf ya. Nanti bisa kita sambung di chat grup WA ya. Nah, untuk tugasnya silahkan bisa Anda cek di sini. Ini ada link bisa Anda copy kemudian Anda cari. Kemudian Anda jawab pertanyaan 1 sampai 5 ya. Ini saya mohon maaf enggak bisa full ya karena ada ini anak saya lagi rewel. Nah, silahkan nanti dicek sendiri di YouTube ya. Oke, saya kira itu dulu. Mohon maaf saya nggak bisa maksimal. Nanti ini saya upload di YouTube biar Anda bisa buka kembali ya. Baik, Bu. Oke. Ini saya stop dulu. Saya kira itu dulu. Sampai jumpa di pertemuan yang ke-7. Jika ada kesulitan bisa chat di grup WA ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.